Ya pemirsa, kita tidak terasa sudah memasuki malam takbiran. Malam ini sebagian besar dari kita semuanya warga negara Indonesia pasti sedang merayakan bahwa besok tanggal 22 April 2023 ini adalah hari Lebaran 2023 atau 1444 Hijriah. Dan kita tentunya belajar tidak hanya atau dalam satu bulan kita melaksanakan ibadah puasa ini tidak hanya belajar untuk menahan dahaga, lapar dan juga hawa nafsu, tetapi juga tentu saja bagaimana kita bisa kembali atau belajar kembali ke diri kita atau versi diri kita yang terbaik sesuai dengan fitrah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas lebih dalam terkait dengan bagaimana kita semuanya memaknai Lebaran tahun ini atau Idul Fitri 1444 Hijriah bersama dengan Imam Besar Istiqlal, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar yang sudah bersama saya hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa semuanya. Iya, Prof, terima kasih sekali atas waktunya bersama kami hadir merayakan malam takbiran bersama kami di tengah agenda Prof yang sangat sibuk. Selama Lebaran ini atau selama bulan puasa ini, bulan Ramadan ini begitu sibuk ya Prof ya? Ya biasa, pelayan umat itu harus sibuk pada bulan Ramadan. Dan antusiasmenya berubah ya Prof ya? Kalau kita membandingkan dengan Lebaran tahun lalu atau katakanlah Ramadan tahun lalu dengan Ramadan tahun ini, apa saja yang berubah Prof? Baik, Alhamdulillah. Jadi para pemirsa dimanapun juga berada, saya nggak tahu ya, membayangkan, merasakan perasaan saya dan mungkin juga Bapak Ibu, para pemirsa di rumah juga ya. Malam ini kita berada dalam suasana keterharuan ya. Sedih bercampur gembira ya. Sedih karena kita akan tinggalkan bulan Ramadan, ya belum tentu kita dapat bulan Ramadan akan datang, kan kita akan membawa umur itu di tangan Tuhan kan. Dan juga kita gembira karena besok kita akan lebaran kan, itu hari raya Idul Fitri, itu hari yang sangat dinanti-nantikan juga oleh umat Islam. Tetapi memang Ramadan kali ini terutama di Istiqlal itu luar biasa Mbak ya. Jadi kayaknya ada rindu dendam ya. Merindukan Ramadan tapi juga merindukan berjumpa Istiqlal. Kan selama masa Covid-19 2 tahun, selama itu pula kita renovasi besar-besaran di Masjid Istiqlal. Jadi waktu itu memang kita akan menutup Istiqlal ini karena takut nanti ada kesetrum, banyak bahan-bahan bangunan yang keluar masuk di Istiqlal. Kita pagar seng pada waktu itu, kan nggak boleh jamaah lagi masuk ya pada waktu itu. Duluan Covid datang dan minta supaya rumah ibadah itu ditutup. Udah, jadi yang menutup itu bukan proyek tetapi Covid-19. Nah, kira-kira 2 tahun setelah selesai renovasi besar-besaran ini, baru kita buka. Masya Allah, jamaah kaget. Iya, ingat sekali. Kok ini Istiqlal kayak disulap gitu kan. Dan sebelum Covid itu kumuh ya. Pokoknya Istiqlal itu susah masuk karena banyak mobil parkir nggak keruan, pedagang kaki lima juga nggak keruan. Kita jalan kaki pun juga susah masuk sini, sampah berkeliaran di mana-mana. Begitu dibuka, Masya Allah, kita nggak melihat parkir mobil, motor. Kenapa? Semuanya kita parkir di 2 lantai di basement bawah. Bisa menampung sekitar 1000 mobil, motor di bawahnya ya kan. Dan di samping itu juga kita, tadinya tempat parkir itu dipenuhi dengan taman-taman yang sangat indah. Nah, kemudian juga pedagang-pedagang kaki lima itu kita lokalisir dalam satu tempat yang khusus ya, yang dengan tempat yang sangat rapi gitu, bersih ya. Nah, bukan hanya itu, jamaahnya pun juga dari mana-mana ya. Bahkan dari luar negeri ya. Jadi saya juga baru diberitahu teman-teman bahwa selama Ramadan ini, terutama 10 terakhir ini, seluruh hotel-hotel di kawasan Istiqlal ini penuh. Jadi ada semacam wisata Ramadan di Indonesia paling indah ya, dari luar negeri, juga dari daerah-daerah ingin menikmati suasana Ramadan di Indonesia, di Jakarta khususnya di Istiqlal. Jadi penuh sesak. Sempat bertemu dengan mereka juga Prof? Iya, tarawihnya penuh, kemudian juga i'tikafnya ini luar biasa. Jadi seperti pemandangan yang mungkin tidak bisa kita temukan di luar negeri itu. Pada saat mereka makan sahur, itu menggelar plastik ya di taman-taman. Satu keluarga di antara mereka itu ada menteri, ya,
ada pejabat-pejabat tinggi, ada Siapa Prof, kalau tokoh-tokoh boleh tahu? masyarakat Nggak usah disebut ya. Nah, jadi dia bersama keluarga. Menarik ya, karena bersama pembantunya juga. Maka dalam satu karpet bersama. Tidak ada segregasi, tidak ada di bawah pembagian ya. pohon, benar-benar. Ya itu Kekeluargaan. satu pemandangan spiritual yang sangat indah ya. Ya, jadi nggak pernah kita bayangkan ada jenderal bisa duduk bareng bertetanggaan. Ya, jadi setelah tengah malam itu kita ada kontemplasi, kemudian sesudah itu ada salat-salat sunat seperti salat sunat tasbih, jarang dilakukan di tempat-tempat lain kan. Kita fasilitasi semuanya di Istiqlal, ada perenungan, muhasabah, dan juga penampilan qari dan qari internasional kita selama bulan Ramadan itu juga menambah semaraknya Ramadan. Dan saya juga bersyukur karena partisipasi anak muda sekarang ini luar Makin biasa. besar ya. Dulu 80% jamaah Istiqlal itu orang tua para pensiunan. Sekarang dibalik, sekitar 60% kelompok muda. Kalangan artis membuat kegiatan-kegiatan Tausiah rutin juga. di sini, ya. Public figure juga berdatangan di sini. Jadi merasa masjid ini adalah masjid mereka. Nah, jadi ini saya kira satu hal yang sangat penting ya. Apalagi dengan adanya ikon-ikon baru di Istiqlal, ada ikon terowongan silaturahim, nembus dengan gereja ya, katedral. Kemudian juga ada kuliner yang terluas di DKI Jakarta kan. Sungai-sungainya itu jernih, kemudian di situ ada gedung teaternya ya kan. Iya. Jadi penampilan kesenian live musik setiap Bisa malam kita lihat di sana. sambil ngebuburit ya kan. Kemudian juga di samping itu penceramah-penceramahnya, imam-imamnya menarik ya kan, kita pilihan semuanya kan di sini. Ya alhamdulillah. Nah, tapi sayang malam ini akan berakhir, Ramadan itu akan melaporkan apa-apa yang pernah kita lakukan selama bulan Ramadan. Jadi kita berdoa semoga ya kalau boleh kita pesan, wahai Ramadan, laporkanlah kebaikan-kebaikan kami kepada Allah, jangan melaporkan kemalasan kami, jangan melaporkan keburukan-keburukan kami selama Ramadan. Ya, jangan melaporkan hal-hal yang tidak pantas yang kami lakukan selama Ramadan, tapi semoga Engkau melaporkan kebaikan-kebaikan kami. Yang diingat Tapi yang baik terserah ya. Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita kan. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Jika akan memaafkan kita atas kelemahan-kelemahan yang kita lakukan, memang Dia Maha Pengampun, Maha Pemaaf ya kan. Tapi kalau Dia nggak memaafkan, ya Dia Tuhan, kita hamba. Apapun keputusannya, sami'na wa ta'na. Kalau Allah akan memasukkan ke dalam surganya, memang Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kalau Dia mau masukkan kita neraka, terserah Dia, karena Dia memang penentu. Tapi insya Allah kita baik sangka kepada Allah. Allah menciptakan manusia itu dengan cinta, tidak mungkin akan melakukan sesuatu yang tidak kita harapkan, karena kita sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ikhlas adalah salah satu pelajaran yang kita dapat berarti ya Prof ya. Tidak hanya dari Ramadan tahun ini, tetapi juga dari pandemi COVID-19. Apa saja yang kita umat Islam perlu ingat, hikmahnya apa, seperti itu Prof? Ya, kita bersyukur ya karena Ramadan kali ini bisa kita menikmati dengan benar-benar. Balik lagi ya. Iya, Seperti 2 semula. tahun lalu kita kayaknya nggak khusyuk ya. Padahal kalau kita sujud tiba-tiba kanan kiri kita batuk. Iya, iya, Saya kena kepikiran. giliran. Aduh, iya Prof. Padahal kan sempat banyak ya. keluarga meninggal kan. Iya, ilahi wa Ya, inna jadi raji'un. banyak tuh sahabat-sahabat kita yang sekarang nggak bisa Ramadan bareng-bareng. Ratusan ribu loh jumlah COVID-19 yang meninggal ya. Jadi sahabat kita, mungkin para pemirsa juga ada anggotanya, anggota keluarganya yang lewat kan, dijemput oleh COVID. Nah, bagi kita semoga mereka mati syahid. Karena dalam hadis Nabi, orang yang mati karena penyakit menular itu mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan lah, insya Allah. Masya Allah. Jadi ini pandemi, katakanlah Ramadan pertama kita setelah pandemi, kembali seperti sebelum pandemi begitu ya Prof ya. Ya. Ada pesan-pesan atau imbauan mungkin atau concern sendiri? Pertama gitu, kami Prof? juga dan kita semuanya juga berterima kasih kepada pemerintah kita ya. Karena Indonesia itu termasuk negara sukses mengatasi COVID-19. Alhamdulillah. Kita urutan kelima ya, negara besar yang mampu mengatasi persoalan-persoalan COVID ini. Banyak negara down memandang enteng, Indonesia itu bisa apa nanti. Nah, alhamdulillah karena partisipasi semua masyarakat
para ulama, para tokoh agama, para pemerintah, partai politik manapun juga itu seperti melupakan warnanya masing-masing. Kita betul-betul menjadikan COVID itu sebagai musuh bersama, common enemy. Dan terutama media juga, media ini juga jangan dilupakan. Maka itu media termasuk apalagi di sini kan, memang dia benar-benar menjadi media sangat sentral. Nah, kita berterima kasih kepada media kita ini betul-betul mampu mensyiarkan agama Islam dan juga mensyiarkan hal-hal yang apa yang perlu diketahui oleh masyarakat kita kan. Coba kalau nggak ada media, nggak mungkin masyarakat kita itu tahu apa yang harus dilakukan pada saat menjaga diri dari COVID ya kan. Karena medianya yang sedemikian proaktif itu, masyarakat kita itu mawas diri. Oh, kata media kita tidak boleh seperti ini. Di situ kan ada Pak Presiden kita, Menteri Kesehatan kita, kemudian juga para ulama kita, tokoh-tokoh agama kita yang lain memberikan himbauan. Semua turun serta ya. Jadi luar biasa. Mungkin juga Tuhan kasihan melihat kita. Oh, ini bangsa Indonesia ini betul-betul luar biasa ini upayanya untuk menyelamatkan diri, dan kita bersyukur ya. Bukan hanya kita termasuk negara yang sukses mengatasi persoalan COVID, dan yang paling penting juga ketahanan ekonomi kita ya, tidak terlalu terpengaruh dengan kehadiran COVID, tidak terlalu terpengaruh dengan perang antara Rusia dengan Ukraina. Nah, buktinya inflasi kita kan masih sekitar 5% ya kan. Bandingkan dengan negara-negara lain yang terdampak itu Turki misalnya 96%. Jadi mata uangnya Turki itu kasihan tuh. Ya nolnya banyak tetapi daya nilainya tuh, daya belinya kurang. Ya negara-negara Timur Tengah yang lain, Amerika sendiri juga Eropa kan masih di atas 8% ya kan. Kita di Asia Tenggara kita one of the best sih, tingkat inflasi kita itu kan terkontrol betul. Memang sih banyak kelemahan kita ya. Namanya tapi juga manusia ya, kita harus bersyukur ya. Kita bandingkan itu nggak terasa tuh ada Krismon. Coba kalau kita ke Spanyol ya kan, ke negara-negara Eropa itu, apalagi dengan negara-negara tetangga yang berperang, Masya Allah itu, ya kita dipuji lah. Anda beruntung jauh dari harus bersyukur konflik. Begitu ya, Prof. Timur Tengah itu dekat dengan Israel yang konfliknya nggak pernah berhenti. Eropa itu dekat dengan Rusia dengan Ukraina yang juga berperang. Terus berperang. Nah, Amerika terjepit juga kan. Nah, kita di sini aman-aman saja. Maka itu yang paling bersyukur tahun ini sebetulnya Indonesia, khususnya umat Islam di Indonesia. Amin, ya karena kita bisa merayakan besok, insya Allah kita merayakan Idul Fitri. Semoga semuanya kita puas ya merayakan. Kita juga, saya secara pribadi ya juga, dan atas nama Masjid Istiqlal juga mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh agama lain dan juga umat beragama lain. Ya, seperti teman-teman kita dari Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ya kan, mereka itu sangat berpartisipasi terhadap kegiatan Ramadan kita ya. Mereka, saya kira banyak cerita-cerita masing-masing ya di kantor bahwa mereka seperti juga berpuasa ya. Dia tidak mau merokok di tengah orang-orang berpuasa. Dia tidak akan makan dipamerkan makannya. Bahkan restorannya pun juga ditutup. Itu tidak ada di negara lain seperti itu. Jadi kami berterima kasih atas toleransi sahabat-sahabat kita sesama warga bangsa terhadap orang yang berpuasa. Ya. Jadi saling mendoakan juga ya, Prof. Saya menghimbau kepada umat Islam. Mari kita berterima kasih kepada saudara kita yang beragama lain atas partisipasi dan toleransinya untuk memberikan suasana yang sangat nyaman dalam berpuasa. Di tempat-tempat umum tidak ada yang merokok. Kalaupun ada, lari sembunyi-sembunyi. Kan mereka tidak akan mengganggu kita dengan bau rokoknya, asap rokoknya kan. Betul. Dia tahu itu mengganggu orang berpuasa. Bayangkan menunda orang merokok, itu suatu penderitaan tersendiri bagi para pecandu rokok kan. Tapi dia memang menghargai kita, maka dia udahlah nanti sampai di rumah baru merokok. Terima kasih atas pengorbanannya. Saya punya teman-teman Kristiani juga pas lagi puasa gitu, teman-teman juga tidak makan, terus baru ikut makan ketika lagi buka bersama sekalian gitu, maksudnya merasakan sama-sama ya, berjuang bersama-sama seperti itu, Prof. Itu juga ya mungkin perjuangan tersebut, kemudian juga keikhlasan tersebut, Prof lihat dari para jamaah yang datang ke Istiqlal dalam Ramadan tahun ini ya.
begitu Iya. besar antusiasmenya ya. Lepas dari PPKM begitu Prof, sudah apa ya, katakanlah selangkah lebih dekat menuju keseharian kita yang biasa ya. Benar. Tapi juga saya melihat ada dampak positifnya ya. Ya, pasca COVID ini, masyarakat kita itu sudah terbiasa hidup bersih. Iya betul. Ada dampaknya tuh. Masih pakai masker kemana-mana Prof? Bukan hanya pakai masker, Mbak. Dulu masih cuci tangan. Orang di rumah kita sendiri, Iya. kamu dari luar cuci tangan. Jadi sudah nggak ada COVID, masih terbiasa cuci tangan. Ya, masih terbiasa jangan buang sampah di sembarang sembarangan, tempat. betul. Ya, kemudian juga kalau batuk itu Tutup. menghindar tutup. Dulu-dulu kan enggak tuh. Nah, jadi sekarang ada dampaknya. Memang musibah, tetapi membuat kita itu lebih tertib untuk memelihara kesehatan lingkungan. Iya kan? Buangan-buangan sampah organik kita itu kan mulai sekarang teratur itu kan. Iya, betul. Dulu kan nggak ada Dikumpulkan, kesadaran. ya. Sungai jadi WC umum, sungai jadi tong sampah umum. Sekarang enggak. Ya, ini satu dampak positif yang didatangkan oleh COVID ini. Jangan-jangan itu juga caranya Tuhan untuk mendidik umat atau warganya, hambanya ini untuk hidup disiplin kesehatan. Ada ayatnya sendiri kan ya Prof, ketika kita memaknai sebuah musibah ini, bagaimana kita harus mengambil sebuah hikmah? Iya, jadi banyak sekali ayatnya bahwa terutama hadis itu kan, ada hadis Nabi itu tidak turun sebuah penyakit atau musibah apapun melainkan itu berfungsi sebagai pencuci dosa masa lampau. Satu hari dilanda penyakit demam, diampuni dosanya selama 1 tahun. Masya Allah. Jadi jangan-jangan nanti ada demam, ya Allah panjangkanlah demamku 10 hari. 10 Jadi tahun selalu digurung 10 tahun. dosanya kan. Panjang ya. Ya. Jadi di mana ada ujian, Mbak ya. Saya ulangi sekali lagi para pemirsa. Kemarin kan itu ujian untuk 2 kita. tahun lamanya Prof. Di mana ada ujian, di situ ada kenaikan kelas. Di mana ada ujian, di situ ada kenaikan kelas. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, itu tanda-tanda kita akan dinaikkan kelasnya oleh Allah. Masya Allah. Tidak ada kenaikan kelas tanpa melalui proses ujian. Panjang. Jadi jangan memusuhi ujian, bersahabatlah dengan ujian supaya nanti kita lulus. Kalau kita lulus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi begitu sulit ya Prof ya sebenarnya untuk bisa tetap apa ya tadi ikhlas. Ya namanya begitu, ujian pasrah, pasti ya. sulit. Betul sekali. Bukan ujian kalau nggak sulit. Nggak ya sulit, kan? benar. Harus belajar. Semakin sulit berarti semakin Benar. tinggi akan apa ya namanya hikmah dan juga kemudian derajatnya begitu ya Prof ya. Ngomong-ngomong Prof, izin Lebaran tahun ini mudik pulang kampung? Ya, saya sih pinginnya mudik. Saya juga masih punya kampung halaman, masih ada keluarga. Tapi namanya pelayan umat ya, kami tidak bisa mudik lagi ya selama apalagi ini Istiqlal ya kan, simbol kebanggaan bangsa, negara ya. Saya selaku imam besar, Terbuka, apalagi ya. merangkap sebagai ketua harian BPMI. Jadi tanggung jawabnya 2. Maka itu apapun yang terjadi di Istiqlal ini dibuat tanggung jawabnya BPMI, Prof, ya. Badan Pengelola Masjid Istiqlal, saya ketua hariannya, dan juga tentu imam besar. Nah, saya hanya menghimbau ya kepada teman-teman yang senasib tidak bisa pulang, mari kita pelihara Jakarta ya. Mari kita jaga Jakarta, jangan ada kebakaran ya. Benar. Jangan ada kemalingan. Jadi kalau ada tetangga-tetangga kita yang besok sudah pulang kampung, mari kita jadi rondain kepentingan sahabat-sahabat kita. Jangan, wah itu urusannya dia, mau dicuri, mau dimalingin, mau dirampok, nggak boleh. Kita kan buktikan bahwa kita ini beriman, ya kan. Maka itu saya mohon betul-betul, kan sekarang banyak rumah-rumah yang kosong nih. Iya. Ya, jadi Sudah mulai kita yang ditinggalkan harus cuti, menjadi penanggung jawab. Kalau kita dititipin kendaraannya teman-teman kita, Pak, saya titip rumah, saya titip mobil, bahkan mungkin juga saya titip kembang-kembang ini mau disiram, titip kucing nanti dikasih makan, ya itu tanggung jawab kita. Jangan Jadi inilah disalahgunakan. ladang beramal untuk kita penjaga Jakarta yang nggak mudik nih kan. Makin besar berarti ya para Iya. pahala mereka yang tidak mudik ya Prof ya. Ya. Alhamdulillah. Ya, Nanti jadi mereka pulang ya kita gantian lah. berarti teman-teman jurnalis terutama ya biasanya kan awak media jarang ada yang mudik ya Prof ya, Benar. karena kan harus tetap jaga pekerjaannya gitu, siarannya tidak pernah berhenti. Ingat berarti pahalanya dibalas berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap pasrah saja dan juga ikhlas begitu Dan ya saya Prof. ingatkan juga ya Mbak,
barang siapa yang berpuasa 6 hari pada bulan Syawal sama dengan berpuasa sepanjang masa. Maka itu saya menghimbau kepada umat Islam itu, kan besok ini kita lebaran, wajib buka puasa, tidak boleh berpuasa pada hari lebaran, haram tuh. Tapi 1 hari sesudahnya itu, ya lebaran hari kedua, ya? Kedua, 3, 4, 5, 6 hari sesudahnya itu mau berturut-turut, tapi yang penting sebelum sampai masih bulan Syawal itu kita bisa. Nah, kalau mau lebih enak, selesaikan aja. Hari itu kita makan siang hari Raya Idul Fitri, tapi besoknya hantam lagi 6 hari berturut-turut. Langsung puasa lagi. Kan enak. Ya, nanti perempuannya, boleh nggak kita puasa Syawalnya itu diniatkan juga untuk menutupi menstruasi kita kemarin nggak berpuasa. Janganlah, enak banget gitu ya. Satu niat untuk 2 hal. Ya. Digabung nggak bisa ya, Prof, kan? Iya, ya jadi kalau ya puasa menutupi menstruasinya itu ya puasa di hari lain lah. Ya. Waktunya juga masih panjang ya, Prof, untuk membayar. Niatnya kan jangan satu perbuatan ibadah, satu niat. Nanti jangan-jangan kalau itu boleh, saya niat salat zuhur sekaligus salat asar, kan sama-sama 4 rakaat. Iya, benar. Jadi salah kaprah begitu. Nggak ya. bisa. Nah, bicara mengenai Lebaran atau Idul Fitri 1444 Hijriah tahun ini, Prof tidak bisa menafikan juga bahwa ini Lebaran jelang pesta demokrasi, pesta politik di tahun 2024 ya. Mungkin tapi akan kita gali di segmen berikut ya, Prof ya. Okay. Tetaplah bersama kami pemirsa. Program One on One akan segera kembali setelah jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One spesial Idul Fitri 1444 Hijriah atau Lebaran tahun 2023. Masih bersama saya Fani Imaniar dan narasumber saya yang spesial juga pada malam hari ini, Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Prof, masih sehat, masih semangat ya, Prof? Alhamdulillah. Siap. Prof, tadi sebelum jeda saya teasing terkait dengan ini adalah Lebaran atau kembalinya Lebaran jelang pesta politik atau tahun politik ya, Prof ya. Tapi kayaknya kalau kita ingat yang sudah-sudah, terutama kita bicara mengenai pemilu 2019, pasti meninggalkan sebuah momen atau kenangan tersendiri bagi Prof ya. Kira-kira untuk atau katakanlah imbauan dari Prof sendiri begitu, bagaimana kita mempersiapkan diri jelang pesta politik 2024, tapi tidak melepaskan diri dari yang namanya keberagaman, kemudian juga toleransi sesama umat beragama yang Prof juga tahu itu lagi-lagi menjadi sebuah senjata politik tersendiri ketika pemilu tahun lalu. Pertama saya menghimbau kepada segenap masyarakat, kalau mau sependapat dengan saya, kita jangan takut menghadapi kenyataan pemilu akan datang. Bangsa kita sudah matang kok. Pengalaman kita berpemilu riah itu. Benar. Negara demokrasi yang paling besar di dunia ini adalah Indonesia ya. Timur Tengah itu kagum terhadap konsep demokrasi dan pengalaman demokrasi yang kita alami ya. Ya, jadi nggak ada orang lain kok. Semuanya kita satu kelambu di Indonesia ini ya. Jadi kalau ada warna-warna politik berbeda nanti untuk mempertaruhkan, itu angin lalu, sebentar lagi lewat juga itu ya. Jadi ini juga ada kesadaran masyarakat kita itu sudah tidak lagi akan membuli-buli orang. Selain karena ada undang-undangnya juga sangat disiplin, penegakan hukum kita juga beransur-ansur sudah membaik ya kan. Dan yang paling penting juga adalah kesadaran politik masyarakat kita. Dalam satu keluarga kan ada 3 orang partai politik di rumahnya, lain bapaknya, bahkan lain istrinya, lain anaknya. Itu hak asasi kan untuk menentukan. Jadi saya hanya ingin menghimbau ya, jangan terlalu larut dengan emosi pemilu. Wah, seolah kalau nggak begini kiamat. Nggak milih ini kiamat. Ya, jadi pemilu itu bukan mengundang kiamat datang, enggak. Justru pemilu itu kita datangkan untuk memanggil kebahagiaan, kemesraan, kesejahteraan di Indonesia. Kita akan mencari pemimpin yang lebih segar, lebih bagus. Ya karena kan pemimpin-pemimpin kita itu kan, masa dia pemimpin
seumur hidup, Ya. enggak lah. Dan undang-undang kita itu tahu persis ya. Kita kan membawa usia, kita membawa umur, energi, ya. Dan kita juga banyak penduduknya kok ya. Masa sih tidak bisa memilih pemimpin yang lebih baik di antara ratusan juta penduduk kita sekarang ini. Nah maka itu pemilihan umum yang akan datang ini jangan dipersoalkan. Ada kan orang pesimistik, wah nanti gawat ini nanti ya. Enggak lah. Lihat aja nanti. Mudah-mudahan keyakinan saya ini benar ya bahwa pemilu akan datang itu akan berjalan dengan lancar. Dan Nah, Prof kalau percaya ada provokator itu kan bukan zamannya provokator sekarang ini. Kan. Semuanya kan sudah terbuka. Kalau ada yang mencoba-coba untuk melakukan kecurangan pemilu akan dihukum oleh sejarah. Sejarah yang kamu hukum mereka itu kan. Jadi siapapun juga jangan ada yang mempermainkan masyarakat. Masyarakat sekarang sudah cerdas kok. Masyarakat sekarang sudah memegang handphone semuanya kan. Jadi nggak ada yang bisa disembunyikan. Kalau memang ingin berkuasa, lewatilah ya, profesionalisme yang harus ditempuh ya kan. Nah jadi nggak bisa lagi bahwa sogok-sogokan, nggak bisa lagi manipulasi, nggak bisa lagi nipu-nipu. Itu pasti akan terbongkar. Coba sekarang kita lihat ya. Dalam tempo yang sangat singkat itu semua terbongkar. Nah inilah saya kira nggak berkah kalau kita mau membangun istana di atas puing kehancuran orang lain. Yes. Nah, saya juga menghimbau kepada tokoh-tokoh umat beragama, terutama umat Islam ya. Ya, kita jangan terlalu jauh melibatkan agama di dalam memainkan politik praktis ya kan. Sebab apa? Agama itu kan urusannya eternal, urusan seumur hidup ya, urusan sepanjang zaman ya kan. Sedangkan partai politik ini kan urusannya per 5 tahunan ya. Jadi saya kira jangan sampai nanti kita menganggap wah kalau ini nanti seperti ini nanti kita akan jadi kafir semuanya. Kalau ini nggak begini nanti kiamat dunia kita di Indonesia ini. Kalau nggak begini ini nanti kita umatnya akan hancur. No, insya Allah enggak. Ya, jadi saya mohon betul jangan menakut-nakuti masyarakat kita dengan ayat hanya untuk kepentingan sesaat, ya kan? Jangan terlalu jauh melibatkan ayat dan hadis di dalam pidato kampanye. Sebab di sana juga nanti kan punya ayatnya yang lain ya kan? Ya kan? Jadi adu ayat satu Jadi sama lain. ayatnya perang ayat. Yang nonton itu siapa? Anak-anak kita loh, kok mana yang benar sih? Semuanya pakai ayat. Maka itu saya menghimbau dalam tulisan saya di Rakyat Merdeka itu saya juga tidak menafikan ya kan, menghilangkan sama sekali ya bahasa agama dalam politik itu juga agak sulit. Ya kita harus realistik lah. Masa melarang matahari memancarkan cahayanya. Jadi antara ayat dengan politisi agama itu seperti matahari dengan cahayanya kan. Nggak mungkin ada matahari tanpa cahayanya. Tidak mungkin ada tokoh-tokoh politik yang didukung oleh kelompok agama yang tidak menggunakan bahasa kitab sucinya ya kan. Cuma menurut hemat saya dihematlah penghematan bahasa agama di dalam bermain politik praktis. Kalau memang tidak terlalu urgen janganlah. Kan banyak logika lain. Kita pakai pendekatan induktif aja lah. Kalau agama itu kan nanti terlalu deduktif kita. Padahal persoalan kita ini adalah persoalan yang sangat kontemporer ya kan. Nah karena itu saya mohon betul, mari kita menghindari politik aliran, politik identitas. Ya, apakah itu identitas kebangsaan, agama, suku, etnik. Ya itu nggak mungkin. Janganlah kita memperlemah bangsa kita sendiri ya. Nanti orang lain tepuk tangan, hore Indonesia negara besar, bisa kita kapling-kapling nanti. Iya. Nah, jadi justru menunjukkan wajah atau presiden yang buruk ya kepada orang-orang yang memanfaatkan. Nah ini kan lebaran terakhir sebelum pesta politik akan datang. Mari menciptakan ketenangan ya para pemirsa. Semoga berkah energi Ramadan ini masih berpengaruh di dalam benaknya para politisi, para penguasa, para masyarakat kita, supaya nanti ada ngerem gitu. Apa sih untungnya saya memberikan tuduhan seperti ini kepada orang lain? Biarkan orang lain itu hancur, tapi jangan karena mulut kita kan. Kalau orang semua berfalsafah seperti ini, biarkan orang lain hancur, tapi jangan melalui mulut saya, maka tidak ada kehancuran. Tapi orang lain itu harus sukses karena mulut saya. Wah itu yang kita harapkan. Artinya apa? Mari kita menebarkan energi positif.
jangan menebarkan energi negatif. Ya, Jadi penebaran energi positif itu adalah Indonesia banget. Ya, tapi kalau ada orang suka menebarkan energi negatif itu sangat tidak Indonesia kan. Jadi kalau mau menggunakan ayat-ayat juga harus dengan penggunaan energi positif ya, untuk demi tujuan yang positif ya Prof ya. Oke, ini juga menjadi salah satu pekerjaan sendiri sih untuk kami para calon pemilih Prof, ketika pemilu atau katakanlah ya jelang kontestasi politik 2024 ini, juga mengembalikan kepercayaan kepada para pejabat dan juga orang-orang yang berada di institusi baik pemerintah, legislatif maupun juga yudikatif, yang dalam beberapa tahun belakangan kayaknya sedikit banyak kasus begitu ya Prof ya, yang mencederai trust dari masyarakat tersebut. Mungkin ada komentar sendiri Prof terhadap kebiasaan flexing mungkin dari para pejabat, kemudian juga dugaan transaksi mencurigakan TPPU seperti itu, korupsi, kolusi dan juga nepotisme yang masih ada di kalangan para pejabat dan juga institusi pemerintahan tersebut. Ya. Ada pepatah kita yang sangat penting, kearifan lokal ya. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Ya kan? Yes. Jangan jatuh di dalam sebuah lubang yang sama. Ya. Jadi saya mohon betul kepada kita semuanya, mari kita menciptakan suatu kondisi yang kondusif ya di dalam masyarakat kita, dalam berbangsa dan bernegara ya. Jangan sampai nanti kita mencederai demokrasi, mencederai kepercayaan masyarakat. Karena kalau kita mencederai masyarakat itu mencederai agama juga. Yes. Ya kan? Kalau kita mencederai negara, mencederai agama juga. Karena negara ini adalah wadah untuk orang menyembah kepada Tuhan. Bangsa ini adalah tempat untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala atau beragama kepada menurut agamanya masing-masing. Ya, karena itu saya ingin menghimbau kepada kita semuanya, mari kita menjadikan pemilu akan datang ini sebagai arena untuk lebih mematangkan kehidupan bermasyarakat kita kan. Saya ingin mengingatkan apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Kita itu kan sejarah itu selalu berputar dalam 4 tahap. Ada generasi perintis, ada generasi pembangun, ada generasi penikmat, ada generasi penghancur. Perintis. Ya, mari kita membiasakan diri untuk menjadi generasi penikmat lebih panjang. Ya kan? Yes. Jangan sampai nanti generasi penghancurnya tidak Mulai tahan dulu. gitu ya. Nah, kita lihat negara-negara yang matang. Saya tidak ingin berikan satu contoh berlebihan ya. Kita lihat negara-negara yang berpengalaman menjadi negara demokrasi, ya itu kan daya tahan apa namanya itu, suasana penikmatannya itu bagus ya kan. Jadi kan siklus ini berputar terus itu kan. Yang kita inginkan negara ideal itu negara perintisnya cepat, negara membangunnya juga cepat. Tapi yang lambat sekali itu ada generasi penikmatnya. Kalau perlu nggak ada generasi penghancur. Ya kan? Amin ya robbal alamin Prof. Dan ini bisa, saya kira bisa. Indonesia termasuk sesungguhnya. Coba kita lihat, semenjak kita merdeka ya, kita tidak pernah tuh melakukan seperti apa yang dilakukan oleh yang terjadi di negara-negara lain, ya kan? Perang saudara, bunuh-bunuhan dan sebagainya. Nah, kalau kita ini izinkan saya membaca sejarah sedikit ya. Kita itu punya kemampuan lebih bagus sekarang ini ya. Coba kita lihat suksesi dulu dalam pemerintahan prasejarah Indonesia ya kan. Prasejarah Indonesia itu setiap kali suksesi kerajaan itu berdarah. Betul. Ya kan. Kita lihat ya, kerajaan Majapahit itu penuh dengan darah pada setiap kali suksesi. Sebelumnya ada Singosari, kerajaan Sriwijaya juga Sriwijaya, kan. betul. Selalu ada apa ya, suksesi yang diwarnai dengan darah. Ya, antara ponakan, orang tua dan adik bersaudara. Ya. Nah, kita di sini alhamdulillah pasca kemerdekaan ini ya, suksesi kepemimpinan dari Orde Lama ke Orde Baru. Ada sih riak-riak itu sedikit, tapi pasti itu tidak bisa. Ada. Cukuplah G30S itu yang melahirkan trauma buat kita semuanya ya. Dan itu jangan terulang lagi. Maka itu mari kita semuanya, siapapun, apapun agamanya, apapun etniknya, apapun jenis kelaminnya, mari kita satu bahasa untuk menciptakan kata sepakat bahwa
kita tidak boleh bermusuhan sesama warga bangsa. Kita harus saling memperkuat sesama warga bangsa. Perbedaan politik boleh terjadi, perbedaan agama bisa terjadi, perbedaan etnik pun juga bisa terjadi. Perbedaan tidak mesti harus dimaknai dengan perselisihan, persengketaan, apalagi konflik, peperangan. Mari kita jadikan perbedaan ini sebagai konfigurasi kembang ini, Mbak. Ini tidak akan cantik kalau kuning semua. Ya kan? Lukisan ini tidak akan pernah indah kalau sekalipun bingkainya emas tapi warna putih. Apa yang dilihat? Konfigurasi warna-warni itu sunnatullah. Ya. Pelangi aja juga macam-macam warnanya ya, Benar. Prof. Jadi alam semesta ini bermacam-macam warnanya kan, itu sunnatullah. Jadi kita nggak mungkin bisa menyeragamkan seluruh colors. Itu malah justru tidak indah. Ya, mari kita jangan menyesali perbedaan, tapi mari kita merayakan perbedaan. Ya, perbedaan itu nikmat, perbedaan itu rahmat, dan perbedaan itu indah. Ya kan? Lukisan-lukisan yang warna ada kontrasnya, ada warna-warna kontras sedikit itu malah indah kan. Ya, baju batik kita kan, kita memilih batik itu kan, coraknya kan. Baju batik yang seragam warnanya itu bukan batik. Ya kan? Indahnya batik itu kan ada konfigurasi warna. Indonesia ini adalah sebuah batik Tuhan yang harus kita rawat. Ya. Indonesia ini adalah yang menarik, koleksi batiknya Allah Subhanahu wa taala. Sebuah tagline yang sangat menarik, Prof. Indonesia adalah batiknya Allah Subhanahu wa taala, dan ya tentunya harus dirawat warnanya ya supaya tetap cerah dan enak dilihat serta enak dipakai, enak digunakan begitu, Prof ya. Berarti memaknai perbedaan tersebut juga menjadi salah satu kunci. Kemudian juga tadi ya, untuk mengembalikan kepercayaan adalah kita harus tetap sama-sama saling jaga begitu ya, Prof ya. Ingat pada kita atau marwah bangsa Indonesia dan sendiri. satu poin lagi yang saya ingin sampaikan kepada kita semuanya ya, dalam kaitan politik ini ya. Satu orang, kita nggak mungkin bisa membicarakan kebaikannya dalam 24 jam. Ya. Kalau yang membicarakannya adalah temannya, nggak cukup. Tapi orang yang sama tidak cukup membicarakan keburukannya dalam 24 jam. Kalau yang menceritakan itu adalah musuhnya. Jadi nggak ada yang sempurna kan, ya kan? Dari sudut mana kita melihatnya. Jadi diri kita siapapun, para pemirsa pun nggak ada yang sempurna kan. Ya. Jadi kalau kita berangkat daripada titik perbedaan, kalau kita berangkat dari bahasa agamanya itu su'udzan, maka sehebat apapun orang itu pasti ada cacatnya. Tapi kalau kita berangkat dengan husnudzan, ya dia kan manusia biasa. Saya juga manusia biasa. Dia punya kelemahan, saya juga punya kelemahan. Tapi itu yang terbaik. Di antara orang yang baik itu, ada yang paling baik. Di antara orang yang buruk itu, ada yang paling buruk. Kalau yang terpilih ini, itu fakta secara historis, dia yang terbaik. Di antara rata-rata yang tidak baik. Ya kan? Yang tidak sempurna. Nah, jadi kita jangan membayangkan kita akan menciptakan suatu negara, kota Tuhan, penduduk malaikat. No. Kita manusia biasa, makhluk hatta manusia. Jangan pernah kita ada yang bermimpi kepala negara kita itu nanti tidak ada sedikit pun kelemahannya. Ya, jangan-jangan Nabi pun juga tidak sanggup untuk seperti itu kan. Pemilihan umum ini memilih orang yang terbaik di antara rata-rata. Bukan berarti yang terpilih tidak ada kelemahannya. Kan yang terpilih bagaimanapun juga manusia biasa kan, bukan malaikat. Benar. Kecuali kalau malaikatnya kepala negara. Bolehlah kita mungkin berargumentasi seperti itu. Selama yang kita pilih itu manusia biasa, itu pasti punya kelemahannya. Tapi jangan bersembunyi di balik kelemahan manusia itu untuk melegitimasi kekurangan-kekurangan yang disengaja ya kan. Kalau kita sudah beroptimalisasi untuk menciptakan yang terbaik, masih juga ada dampak negatif, maka itu manusiawi kan. Tinggal kita tidak cari mungkin solusinya. ada kepala negara mampu memberikan kepuasan seluruh rakyat Indonesia. Karena keadilan pun juga bersifat subjektif ya, Prof ya. Iya, jadi inilah. Jadi terima apa adanya. Itu yang terbaik di antara apa yang ada. Nah, kalau ada orang mempersoalkan, wah, ada kan orang tuh nggak pernah ada orang yang sempurna di matanya itu. Itu mempercepat umurnya habis itu kan.
Jadi kalau orang yang selalu melihat negatifnya orang lain itu pendek umurnya. Oh gitu. Jadi kuncinya kalau terutama untuk kita perempuan kalau ingin awet muda banyak-banyak husnudzon gitu ya. Iya. Berbaik Kalau sangka. seudan itu mukanya cemberutnya, itu keriputnya lebih cepat gitu kan. Tapi kalau kita lempar senyum anytime in the world, wow, lihatlah sisi positifnya itu kan. Di mana ada orang di situ pasti ada kebaikannya. Dan di mana orang yang sama itu juga pasti ada keburukannya. Nah sekarang tanggung jawab kita bagaimana mengeliminir, apa namanya eliminir itu ya? Menghilangkan, Menyedikitkan, bukan menghilangkan, meminimalisir, meminimalisir kelemahan kita ya. Kalau kita salah manusia minta maaf, udah selesai. Ya. Jadi pemerintah juga jangan sok nggak mau minta maaf kepada masyarakat. Kalau kita salah, benar. kita minta maaf Jangan kepada masyarakat. Rakyat Indonesia mohon maaf. Target yang kami targetkan waktu pemilu dulu kampanye saya itu, kami sudah berikhtiar sedemikian rupa, tapi kemampuan pencapaian saya seperti ini, saya mohon maaf. Terbuka kita kepada masyarakat. Jangan mencari pembenaran, oh ini kan sudah, ini bukan saya faktornya. Udahlah, masyarakat kok tidak banyak maunya kok. Akui kesalahan kita kalau kita salah, ya. Dan masyarakat pun juga jangan terlalu manja, ya kan? Disuapin maunya. Ya. Jadi dalam teori bermasyarakat itu, Mbak, ya, kalau negaranya terlalu kuat, biasanya itu masyarakatnya lemah. Maksudnya gimana, Prof? Tapi sebaliknya kalau masyarakatnya terlalu kuat, biasanya tuh negaranya lemah atau mau diturunkan sedikit. Kalau penguasanya terlalu kuat, rakyatnya lemah. biasanya masyarakatnya itu lemah dan jadi korban. Tapi kalau masyarakatnya terlalu kuat, pemerintahnya terlalu lemah, itu juga salah. Jadi ini harus ada balance di sini nih. Ya, makanya itu sholat jamaah itu sangat penting. Jadi ada imam yang memimpin sholat ya kan. Syarat untuk menjadi imam itu orang istimewa di tempat itu kan. Dan imam itu kan bisa ditegur oleh makmumnya. Saya imam di sini, sholat duhurnya 4 rakaat kan. Saya kok mau ngambil 5 rakaat? Subhanallah. Itu kan laki-laki di belakang subhanallah. Oh, saya tahu diri itu. Kalau makmumnya perempuan, itu artinya perempuan pun punya hak untuk melakukan koreksi terhadap pemimpin imam. Jadi laki dan perempuan sama punya hak untuk mengoreksi pemimpin yang keliru. Dan pemimpin yang baik mau ditegur. Iya kan? Nah, ini yang kita harapkan. Maka itu marilah kita bersalat jamaah di masjid atau berjamaah di rumah ibadahnya masing-masing, karena di situ ada pelajaran politik yang sangat bagus. Seorang imam harus diikuti dan tidak boleh makmum mendahului imam kan. Kalau imamnya salah, subhanallah, atau pukul pahanya kalau perempuan. Diingatkan, dikoreksi dengan ya, cara yang benar gitu ya, Prof. Jadi itulah peluang untuk salah kalau kita berjamaah itu kecil. Tapi coba kalau salat sendiri, tadi ini rakaat keberapa ya? Nggak ada yang ingatin kan? Iya. Benar, nggak ada yang apalagi koreksi. sholat tarawihnya balapan lagi kan. Ini rakaat ketiga atau baru kedua ini? Udah lanjutin aja. Jadi salah juga semuanya. Iya, salah. Maka itu kalau kita berjamaah bagus. Maka itu orang yang rajin berjamaah, insya Allah dewasa berpolitiknya juga diharapkan seperti itu. Nah, kalau orang nggak pernah hadir berjamaah, bagaimana bisa bermasyarakat yang baik? Benar. Jadi rajin ke masjid itu jangan hanya rajin ke masjid, mestinya juga dewasa dalam berpolitik. Ada kiai ulama besar, salah juga bacaannya, ditegur juga oleh makmumnya. Ini manusia biasa kan. Ada ulama besar sekali, namanya sangat dari Timur Tengah, keliru juga. Subuhnya 3 rakaat, itu kita adakan tegur nggak jadi kan. Ya manusia itu punya kelemahan, siapapun pasti punya kelemahan. Tapi karena kita berjamaah maka tidak jadi 3 rakaat, turun kembali imamnya kan. Itu yang kita harapkan. Menarik sekali. Jadi banyak sekali memang filosofi atau falsafah yang kita lakukan begitu ya, Prof ya, dalam ibadah kita sehari-hari, terutama yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian juga di bulan Ramadan insya Allah tahun depan kita masih punya atau dikasih usia ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk kembali melaksanakan hal-hal ini, sehingga tidak hanya kita lakukan kebaikan tersebut di bulan Ramadan saja, tapi tentunya di bulan-bulan selanjutnya setiap tahunnya begitu ya, Prof ya. Prof, terima kasih sekali sebelumnya karena durasinya sudah habis ya, terpaksa
harus kita sudahi dulu pembicaraan kita malam hari ini. Kita ucapkan dulu Betul. ya. Iya, benar. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir Semoga batin. kita semuanya diterima amaliah Ramadannya. Amin. Dan semoga juga kita berjumpa lagi bulan suci Ramadan tahun akan datang. Amin. Dalam keadaan prima, sehat walafiat. Amin ya robbal Ya, alamin. terima kasih. Impiannya itu ya Prof ya. Prof juga sehat-sehat semuanya ya Amin, Prof terima ya. kasih. Imbauan dan juga pesannya, wejangannya dalam episode one on one kali ini benar-benar terasa spesial. Dan jangan lupa, Ya. walaupun Ramadan berlalu, jangan pernah meninggalkan Istiqlal. Iya, kita Masjid akan kembali kebanggaan lagi. kita. Kita akan kembali lagi. Kalau misalnya tadi Prof mengatakan sebelum renovasi Masjid Istiqlal ini apa namanya ya terasa beda begitu suasananya, tapi tentu saja auranya sih sampai dengan saat ini semakin disempurnakan ya Prof dengan adanya renovasi. Insya Allah. Alhamdulillah. Sekali lagi Prof. Terima kasih. Prof Kiai, terima kasih banyak atas waktunya dalam spesial one on one kali ini. Sehat selalu Prof. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Prof ya. Dan demikian pemirsa One on One edisi spesial Lebaran atau Idul Fitri 1444 Hijriah. Saya Fani Imaniar. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.